lebih tua ya. Iya. Jabal Malaikat. Biasa. Iya. Tarik. Iya. Sana ke sana. Biasa. Malaikat. Baik. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan ya, ini kita mendekat ke Bukit Pasir ini yang di sebelah. Nanti Bukit Pasir ini akan berada di sebelah kiri kita. Jamin. Ini di depan kita sebelah kanan inilah Jabal Malaikat. Gunung tempat Allah SWT menurunkan pasukan malaikat. Shway-shway. Yamin shway-shway. Masuk tu ada Jabal Malaikat. Mafi wakib shway-shway. Inilah yang disebut dengan Jabal Malaikat ya. Masih ke depan lagi sedikit. Hitam. Ya, ini sebelah kanan kita nih Pak. Ibu sekalian, Pak. Sebelah kanan kita ini, inilah Jabal Malaikat. Jadi Allah SWT menurunkan pertolongannya dengan menurunkan 3.000 malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit ke bukit ini, kemudian ke arah depan sana langsung masuk ke kancah peperangan itu, sehingga banyak orang-orang musyrik yang belum disentuh pedangnya, belum sampai ke lehernya musuh, tapi tiba-tiba kepala itu sudah terlepas, sehingga sahabat sendiri heran, tadi pedangku belum kena tapi kok kepalanya lepas dulu. Orang mukmin, orang beriman tidak bisa melihat. Memang Allah SWT tutup. Kenapa? Karena kalau orang mukmin melihat, nanti dia jadi kepedean. Tapi kalau orang kafir yang melihat, dia akan ketakutan. Sehingga pernah terjadi dulu ketika perang Hunain, satu orang musyrik pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam dia. Dia ikut dalam peperangan. Ketika Allah turunkan pasukan malaikat, dia melihat, dia bilang, "Ya Rasulullah, aku melihat itu ada orang-orang berkuda dari langit." Maka Nabi paham, berarti belum Islam orang ini. Langsung dipegang dadanya, "Ya Allah, bukakanlah dadanya dengan hidayah Islam ya Allah." Maka kesaksian beliau kemudian, sejak saat itu aku tidak ada yang lebih aku cintai kecuali Islam, dan tidak ada orang yang lebih aku cintai kecuali Rasulullah SAW. Ya, tadi sudah kita lewat ya, itu Jabal Malaikat. Nah, Jabal Malaikat ini bisa dilihat dari arah sana. Nah, disitulah kota Badar tuh, kita lihat tuh. Itu depan kita tuh, Badar. Ya, inilah Badar. Sekarang sudah jadi semacam kota kecil ya, atau kecamatan lah ini. Nah, itu kan Jabal Malaikat di situ posisinya. Rasulullah SAW di sana melihat. Baik Bapak Ibu sekalian, nih Badar, kota Badar, kita masuk. Kita akan langsung menuju Masjid Al-Arish ya. Kemudian sempurnakan wudhu dan kita segera sholat. Sambil nanti ada sedikit taklim dari saya mengenai tempat-tempat yang perlu saya tunjukkan, medan peperangannya ya. Dan sebelum itu nanti ada Syuhada Badar ya. Makam Syuhada Badar. Kemarin kita ke makam Syuhada Uhud. Sekarang kita
ziarah ke makam syuhada Badar. Kayaknya di Suada. Iya, lewat syuhada dulu. Setelah syuhada baru Al-Haris. Yamin mulai Yamin. Memang posisinya syuhada terus Masjid Al-Haris. Tapi nggak jauh itu dekat. Sekarang perkotaannya apa? Perumahannya sudah sampai di sini. Dulu saya kemarin tahun 2011 masih lapangan semua ini, ya masih kosong. Sekarang udah, masya Allah, udah ramai. Alhamdulillah ziarah kita tidak hanya ke syuhada Uhud, tapi kita Allah mudahkan untuk datang ke syuhada Badar. Ya. Dan ini Badar ini menempati derajat tertinggi di sisi Allah, memiliki kedudukan khusus. Sehingga ada satu hadis yang menyebutkan ahli Badar ini boleh berbuat sesukanya, diampuni oleh Allah. Ini berhubungan dengan kejadian seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, seorang sahabat ahli Badar. Ketika akan butuh Mekah, Nabi SAW melarang memberitahu kepada penduduk Mekah. Jadi yang punya teman, kerabat, keluarga, jangan sampai membocorkan, rahasiakan. Ternyata Hatib bin Abi Balta'ah ini menulis surat untuk kerabat di Mekah. Maka ketahuan, malaikat Jibril alaihissalam memberitahu Nabi. Maka Ali bin Abi Thalib disuruh mengejar. Dia menyuruh seorang budak wanita hitam dengan menyembunyikan surat itu dalam gendungan rambut. Ketika ditangkap, wanita itu pertama tidak mengaku. Kemudian Sayyidina Ali marah. Rasulullah tidak mungkin berbohong. Kau aku telanjangi sampai aku temukan surat itu. Maka akhirnya dia takut ditelanjangi betul, dia ngaku. Iya betul aja. Begitu dibaca ternyata dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Maka marahlah semuanya. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku penggal kepala pengkhianat itu Rasulullah. Maka Nabi katakan, jangan wahai Umar. Apakah kamu tidak tahu dia ini ahli Badar? Dan Allah telah berfirman, ahli Badar itu boleh berbuat sesukanya, Allah ampuni. Maka menangislah Umar. Kenapa? Karena dia pun ahli Badar. Akhirnya Hatim ini menceritakan, demi Allah aku tidak berniat berkhianat, tetapi keluarga ku di Mekah itu lemah, tidak ada pelindung. Aku hanya minta mereka menyingkir dari Mekah, jangan melawan. Dan Allah lebih tahu dalam hati seseorang. Tapi sampai seperti itu kedudukan ahli Badar. Coba kalau kita dikasih berita boleh berbuat sesukanya, wah ngawur juga sudah. Tapi ahli Badar justru dapat berita begitu malah menangis, dan dia malah semakin taat kepada Allah. Karena Allah Maha Tahu. Nah ini sudah mendekati kita. Insya Allah sebentar kita akan melewat makam ahli Badar, tapi kita itu makam di pinggir jalan, dan itu makam tidak bisa dilihat ya, seperti Uhud itu ada jaringnya kan bisa dilihat. Kalau ini temboknya itu tinggi, rapat. Tapi dari atas base ini kita akan nampak insya Allah. Insya Allah ya.